Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat sebagai salah satu tugas mata kuliah Auditing 2. Hal ini dikarenakan sedang adanya wabah atau pandemik yang sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Oleh karena itu, sistem pembelajaran disesuaikan dengan sistem e-learning. Seperti yang kita ketahui, dalam pelaksanaan audit, auditor memiliki waktu audit yang terbatas dalam memberikan kesimpulan dan opini audit terhadap keseluruhan isi laporan atau kegiatan yang diauditnya. Di sini, auditor harus mampu memeriksa semua bukti transaksi yang digunakan. Tapi jika hal itu dilakukan, maka akan mengeluarkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Oleh karena itu, auditor harus mampu merancang suatu cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Caranya adalah auditor dapat memeriksa sebagian bukti transaksi yang digunakan dengan cara saksama. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan sebagian bukti transaksi yang digunakan, di sini kami kelompok 4 akan mengupas dalam materi. Sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan. Di slide pertama, kita akan membahas mengenai apa itu sampel representatif. Sampel representatif adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi. Ini berarti menunjukkan bahwa item-item yang dijadikan sampel serupa dengan item-item yang tidak dijadikan sampel. Dalam praktiknya, auditor tidak pernah mengetahui apakah suatu sampel bersifat representatif atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, maka auditor melakukan audit lebih lanjut atas populasi secara keseluruhan. Akan tetapi, auditor dapat meningkatkan kemungkinan sampel dianggap representatif dengan menggunakannya secara cermat ketika merancang proses sampling, pemilihan sampel, dan evaluasi hasil sampel. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sampel representatif dan juga tindak lanjut terhadap sampel, kita juga harus mengukur resiko yang mungkin bisa muncul. Ada dua resiko, yaitu resiko sampling dan resiko non-sampling. Resiko sampling adalah resiko bahwa auditor mencapai kesimpulan yang salah karena sampel populasi tidak representatif. Risiko sampling ini merupakan bagian sampling yang melekat akibat menguji lebih sedikit dari populasi secara keseluruhan. Lalu, resiko non-sampling adalah resiko bahwa pengujian audit tidak menemukan pengecualian yang ada dalam sampel. Dua penyebab resiko non-sampling adalah kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian dan prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak efektif. Auditor ini bisa saja gagal dalam mengenali pengecualian dikarenakan adanya faktor kelelahan, bosan, atau mungkin tidak memahami apa yang harus dicari. Lalu untuk slide selanjutnya kita akan membahas mengenai cara yang dimiliki auditor untuk mengendalikan risiko sampling. Di sini ada dua cara. Yang pertama adalah menyesuaikan ukuran sampel, lalu yang kedua adalah menggunakan metode pemilihan item sampel yang tepat dari populasi. Untuk cara yang pertama, semakin banyak ukuran sampel yang kamu gunakan, maka akan mengurangi risiko sampling. Begitu pula sebaliknya. Dengan semakin banyaknya ukuran sampel yang kamu gunakan, artinya bahwa dari setiap transaksi yang ada pada perusahaan itu terwakilkan dalam sampling. Lalu untuk cara yang kedua, penggunaan metode pemilihan sampel yang sesuai dapat meningkatkan kemungkinan terwakilkannya sampel yang bersangkutan. Hal ini memang tidak berkaitan atau tidak menghilangkan atau bahkan mengurangi resiko sampling, tetapi ini memudahkan auditor untuk mengukur resiko yang berkaitan dengan ukuran sampel tertentu jika metode pemilihan sampel dan evaluasi statistik digunakan.
Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang dua penyebab risiko non-sampling. Yang pertama yaitu kegagalan auditor untuk mengenali pengecualian. Kenapa auditor mengalami kegagalan dalam mengenali pengecualian? Yaitu karena kelelahan, bosan, atau tidak memahami apa yang harus dicari. Sebagai contoh, ada 3 dokumen pengiriman tidak dilampirkan ke salinan faktur penjualan dalam sampel sebanyak 100. Jika auditor menyimpulkan bahwa tidak ada pengecualian, hal tersebut merupakan kesalahan non-sampling. Lalu selanjutnya yang kedua, yaitu prosedur audit yang tidak sesuai atau tidak efektif, yaitu dengan memeriksa sampel dokumen pengiriman dan menentukan apakah masing-masing telah dilampirkan ke faktur penjualan, dan bukan memeriksa sampel salinan faktur penjualan untuk menentukan apakah dokumen pengiriman telah dilampirkan. Nah, dalam kasus ini, auditor telah melakukan pengujian dengan arah yang salah, karena memulainya dengan dokumen pengiriman terlebih dahulu, bukan dari salinan faktur penjualan terlebih dahulu. Prosedur audit yang dirancang dengan cermat, instruksi yang tepat, pengawasan, dan review merupakan cara untuk mengendalikan risiko non-sampling. Metode sampling audit dibagi menjadi dua, yaitu sampling statistik dan sampling non-statistik. Nah, untuk sampling statistik sendiri adalah penggunaan teknik pengukuran matematika untuk menghitung hasil statistik formal dan mengkuantifikasi resiko sampling. Nah, untuk sampling non-statistik adalah penggunaan pertimbangan profesional auditor untuk memilih item sampel, mengestimasi nilai populasi, dan mengestimasi resiko sampling. Ada 3 tahapan dalam metode sampling. Yang pertama yaitu perencanaan sampel. Perencanaan sampel adalah memastikan bahwa pengujian audit dilakukan dengan cara memberikan resiko sampling yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kesalahan non-sampling. Lalu yang kedua yaitu pemilihan sampel dan pelaksanaan pengujian. Pemilihan sampel melibatkan keputusan bagaimana sampel dipilih dari populasi. Auditor baru dapat melaksanakan pengujian audit hanya setelah item sampel dipilih. Lalu yang ketiga yaitu pengevaluasian hasil. Pengevaluasian hasil adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian audit. Lanjut ke langkah 2 yaitu pemilihan sampel. Pemilihan sampel sendiri terbagi menjadi dua metode. Yang pertama pemilihan sampel probabilistik dan pemilihan sampel non-probabilistik. Pemilihan sampel probabilistik yaitu auditor memilih secara acak item-item sehingga setiap item populasi memiliki probabilitas yang sama, kemudian dimasukkan ke dalam sampel. Metode pemilihan sampel probabilistik ini meliputi pemilihan sampel acak sederhana, pemilihan sampel sistematis, dan yang ketiga pemilihan sampel probabilitas dan proporsional dengan ukuran sampel. Yang kedua yaitu metode pemilihan sampel non-probabilistik. Auditor memilih item sampel dengan menggunakan pertimbangan profesional dan bukan metode probabilistik. Metode pemilihan sampel non-probabilistik ini meliputi pemilihan sampel sembarangan dan pemilihan sampel blok. Nah, selanjutnya yaitu metode pemilihan sampel probabilistik. Metode ini terbagi menjadi 3. Yang pertama pemilihan sampel acak sederhana, yang kedua pemilihan sampel sistematis, dan yang ketiga pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran sampel. Pemilihan sampel acak sederhana. Sampel acak sederhana ini memiliki kombinasi dari item populasi yang mungkin memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Auditor sendiri sering menggunakan sampling random ini untuk populasi sampel apabila tidak ada kebutuhan untuk menekankan satu atau lebih dari item populasi. Nah, yang kedua yaitu pemilihan sampel sistematis.
disebut sampel sistematis karena auditor sendiri menghitungnya dengan interval yang kemudian memilih item-item yang dijadikan sampel berdasarkan ukuran interval tersebut. Nah, interval sendiri ini ditentukan melalui ukuran populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu pemilihan sampel probabilitas yang proporsional dengan ukuran dan bertahap. Nah, dalam situasi ini biasanya audit lebih menguntungkan memilih sampel yang menekankan item-item populasi dengan jumlah yang lebih besar. Selanjutnya, ada 2 cara untuk memperoleh sampel. Yang pertama, pengambilan sampel di mana probabilitas pemilihan setiap item populasi individual bersifat proporsional dengan jumlah tercatatnya. Nah, biasanya metode ini disebut sebagai sampling dengan probabilitas yang proporsional dengan ukuran. Dan kemudian dievaluasi menggunakan sampling non-statistik atau juga menggunakan sampling statistik unit moneter. Yang kedua yaitu membagi populasi ke dalam subpopulasi. Nah, biasanya mengambil sampel yang paling besar dari subpopulasi itu sendiri. Metode ini sering disebut sebagai sampling bertahap dan dievaluasi menggunakan sampling non-statistik atau sampling statistik variabel. Pada slide berikutnya yaitu slide ke-10, yaitu metode pemilihan sampel non-probabilistik. Di sini ada 2 metode pemilihannya, yaitu pemilihan sampel sembarangan dan juga pemilihan sampel blok. Apa sih pemilihan sampel sembarangan? Pemilihan sampel sembarangan adalah pemilihan pos sampel tanpa bias yang disengaja oleh auditor. Dalam kasus semacam itu, auditor memilih pos populasi tanpa memandang ukurannya, sumber, atau karakteristik khusus lainnya yang membedakan. Sedangkan pemilihan sampel blok atau block sample selection, auditor memilih pos pertama dalam satu blok dan sisanya dipilih secara berurutan. Biasanya, penggunaan sampel blok hanya dapat diterima jika jumlah blok yang digunakan masuk akal. Jika hanya segelintir blok yang digunakan, probabilitas memperoleh sampel non-presentatif sangatlah besar dengan menggunakan kemungkinan perputaran karyawan, perubahan sistem akuntansi, dan sifat musiman dari sejumlah jenis. Nah, contoh dari pemilihan sampel sembarangan ini yaitu misalnya ketika kita akan melakukan penelitian mengenai kompetensi dosen di sebuah universitas, pertanyaan dapat diajukan kepada siapapun mahasiswa dari universitas tersebut atau sebagai sampel yang kebetulan datang pada saat kita berada di sana untuk melakukan penelitian. Sedangkan contoh pada pemilihan sampel blok yaitu sampel 3 tahap. Pada suatu survei dilakukan penarikan sampel desa dan di setiap desa dipilih blok sensus dan dari blok sensus dipilih rumah tangga, yaitu desa, blok sensus, dan juga rumah tangga. Desa adalah unit sampel tahap pertama. Blok sensus adalah unit sampel tahap kedua dan juga rumah tangga adalah unit sampel tahap ketiga. Pada slide berikutnya yaitu sampling untuk tingkat pengecualian. Di sini ada jenis pengecualian yang diperhatikan oleh auditor dalam populasi data akuntansi, yaitu penyimpangan atau deviasi dari pengendalian yang diterapkan klien, salah saji moneter dalam populasi data transaksi, dan juga salah saji moneter dalam populasi rincian akun.
Untuk mengetahui tingkat pengecualian sangat bermanfaat, khususnya bagi dua jenis pengecualian. Yang pertama yaitu penyimpangan atau deviasi dari pengendalian yang ditetapkan klien, dan juga salah saji moneter dalam populasi data transaksi yang melibatkan suatu transaksi. Karena itu, auditor menggunakan secara ekstensif pengambilan sampel audit yang mengukur tingkat pengecualian ketika melakukan pengujian pengendalian dan juga pengujian ekspensif atau transaksi. Yang ketiga, perihal jenis pengecualian ini, biasanya auditor harus mengestimasi jumlah total rupiah dari pengecualian itu karena mereka harus memutuskan apakah salah yang ada bersifat material. Ketika ingin mengetahui jumlah salah saji, auditor akan menggunakan metode yang mengukur nilai rupiahnya, bukan tingkat pengecualiannya. Yang berikutnya yaitu aplikasi sampling audit non statistik. Nah, di sini ada fase-fase dalam menerapkan sampling. Yaitu yang pertama merencanakan sampel, yang kedua memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil. Merencanakan sampel, di sini ada 9 langkah yang digunakan, yaitu pertama, menetapkan tujuan dari pengujian audit. Yang kedua, menetapkan apakah pengambilan sampel audit akan diterapkan. Yang ketiga, mendefinisikan atribut dan kondisi pengecualian. Yang keempat, mendefinisikan populasi. Dan yang kelima, mendefinisikan pos sampel. Yang keenam, menentukan tingkat pengecualian yang dapat diterima. Yang ketujuh, menentukan risiko yang dapat diterima akibat risiko pengendalian yang dinilai terlalu rendah. Yang kedelapan yaitu mengestimasikan tingkat pengecualian populasi. Yang kesembilan yaitu menentukan ukuran sampel awal. Nah, yang berikutnya, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Nah, di sini ada 2 langkah saja, yaitu memilih sampel dan juga menjalankan prosedur audit. Yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil. Mengevaluasi hasil ini ada 3 langkah yang digunakan, yaitu menggeneralisasikan sampel ke populasi, yang kedua menganalisis pengecualian, dan yang ketiga menghentikan akseptabilitas populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan di slide 11, yaitu fase-fase dalam menerapkan sampling. Yang pertama, merencanakan sampel. Yang kedua, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Yang ketiga, mengevaluasi hasil. Poin pertama yaitu merencanakan sampel, memiliki 9 poin atau tahapan. Yang pertama, menyatakan tujuan pengujian audit. Auditor akan mengambil sampel untuk pengujian atas rincian saldo guna menentukan apakah saldo akun yang sedang diaudit telah dinyatakan secara wajar. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan. Sampling audit dapat diterapkan setiap kali auditor berencana membuat kesimpulan mengenai populasi berdasarkan sampel. Dan yang ketiga, mendefinisikan salah saji. Karena sampling audit untuk pengujian atas rincian saldo mengukur salah saji moneter, yaitu salah saji yang terjadi apabila item sampel disalahsajikan. Yang keempat, mendefinisikan populasi. Dalam pengujian atas rincian saldo, populasi didefinisikan sebagai item yang membentuk populasi dolar yang tercatat. Bagi kebanyakan populasi, auditor memisahkan populasi ke dalam 2 atau lebih subpopulasi sebelum menerapkan sampling audit. Hal ini sampling berstratifikasi, di mana setiap subpopulasi disebut sebagai strata atau sama. Yang kelima, mendefinisikan unit sampling. Untuk sampling non statistik dalam pengujian atas rincian saldo,
Unit sampling merupakan item yang membentuk saldo akun. Auditor dapat menggunakan item membentuk populasi tercatat sebagai unit sampling untuk menguji semua tujuan audit kecuali kelengkapan. Jika auditor berkepentingan dengan tujuan kelangkaan, mereka harus memilih sampel dari sumber yang berbeda, seperti pelanggan atau vendor dengan saldo 0. Karena itu, unit sampling untuk pengujian ini adalah pelanggan dengan saldo 0. Yang keenam, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi. Auditor menggunakan salah saji yang dapat ditoleransi untuk menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampling non-statistik. Auditor akan memulainya dengan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas dan menggunakan total tersebut untuk memutuskan salah saji dapat ditoleransi bagi setiap akun. Untuk ukuran sampel yang diperlukan akan meningkat jika salah saji yang dapat ditoleransi auditor untuk saldo akun atau kelas transaksi. Yang ketujuh, menetapkan risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah. Risiko yang dapat diterima atas penerimaan yang salah adalah risiko yang bersedia ditanggung auditor karena menerima suatu saldo sebagai kebenaran, padahal salah saji yang sebenarnya dalam saldo tersebut melampaui salah saji yang dapat ditoleransi. Kedelapan, mengestimasi tingkat pengecualian populasi. Auditor menggunakan sampling pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk mengestimasi persentase item-item dalam populasi yang memiliki karakteristik atau atribut kepentingan. 9. Tentukan ukuran sampel awal. 4 faktor yang menentukan ukuran sampel awal baik untuk pendekatan statistik maupun non-statistik adalah ukuran populasi. Yang pertama yaitu TER. TER atau TER, Tolerable Exception Rate, atau biasa disebut toleransi tingkat pengecualian. Yang kedua ARACR, Acceptable Risk of Ascending Control Risk to Low, resiko diterimanya penilaian resiko pengawasan terlalu rendah. Dan EPER, Estimated Population Exception Rate, perkiraan nilai pengecualian pada populasi. Dalam pengambilan sampel atribut, auditor menentukan ukuran sampel dengan menggunakan program komputer atau tabel yang dikembangkan dari rumus statistik. Melanjutkan isi dari slide ke-12, yaitu tahapan yang kedua, memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Memiliki 2 poin, yaitu yang pertama, memilih sampel. Untuk sampling non-statistik, standar auditing mengizinkan auditor untuk menggunakan metode pemilihan manapun. Auditor baru akan membuat keputusan setelah mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan setiap metode, termasuk pertimbangan biaya. Untuk sampling bersertifikasi, auditor akan memilih sampel secara independen dan dari setiap angkatan. Yang kedua, melaksanakan prosedur audit. Auditor menerapkan prosedur audit yang tepat pada setiap item sampel untuk menentukan apakah item tersebut mengandung salah saji. Dan tahapan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil. Mengevaluasi hasil memiliki 3 poin, yaitu yang pertama, menggeneralisasi dari sampel ke populasi dan memutuskan akseptabilitas populasi. Auditor harus menggeneralisasikan dari sampel ke populasi dengan memproyeksikan salah saji dari hasil sampel ke populasi dan mempertimbangkan kesalahan sampling serta risiko sampling. Yang kedua, menganalisis salah saji. Auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap salah saji yang ditemukan dalam pengujian atas rincian saldo. Sebagai contoh, anggaplah bahwa ketika auditor mengkonfirmasi piutang usaha, semua salah saji berasal dari kelalaian klien untuk mencatat barang yang dikembalikan. Yang ketiga, terakhir, yaitu memutuskan akseptabilitas populasi. Jika menggunakan metode statistik, maka untuk memutuskan apakah suatu populasi dapat diterima auditor bergantung pada aturan keputusan sebagai berikut. Jika interval keyakinan dua sisi untuk salah saji sepenuhnya berada dalam salah saji yang dapat ditoleransi berupa plus minus, terima hipotesis bahwa nilai buku tidak disalah sajikan dalam jumlah yang material. Jika terjadi sebaliknya,
diterima hipotesis bahwa nilai buku disajikan dalam jumlah yang material. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sampling audit statistik. Metode sampling yang sering digunakan adalah sampling atribut. Mengapa? Karena metode ini sering digunakan oleh auditor untuk menemukan kecurangan, pelanggaran serius dari unsur pengenalan intern perusahaan, dan ketidakberesan yang lain. Distribusi sampling adalah distribusi frekuensi hasil semua sampel berukuran khusus yang dapat diperoleh dari populasi yang memiliki beberapa karakteristik tertentu. Aplikasi sampling atribut. Ada 3 tahap. Yang pertama, merencanakan sampel. Tujuan merencanakan sampel adalah memastikan bahwa penguji audit dilakukan dengan cara yang memberikan risiko sampling yang diinginkan dan meminimalkan kemungkinan kesalahan non-sampling. Yang kedua, pemilihan sampel dan melakukan pengujian. Pemilihan sampel melibatkan keputusan bagaimana sampel dipilih dari populasi dan melakukan pengujian dokumen serta membuat prosedur audit. Yang ketiga, setelah semua diaudit oleh auditor akan menarik kesimpulan berdasarkan pengujian audit di suatu perusahaan. Terima kasih. Kesimpulannya adalah, sampling audit dapat diterapkan baik untuk melakukan pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Sampling dilakukan apabila waktu dan biaya tidak memungkinkan memeriksa seluruh transaksi dan kejadian dalam suatu populasi. Keuntungan dari sampling adalah yang pertama, menghemat sumber daya, baik itu biaya, waktu, maupun tenaga. Lalu yang kedua, ruang lingkup yang dicakupnya lebih luas. Lalu yang ketiga, data atau informasi yang diperoleh lebih teliti dan mendalam. Dan yang terakhir, pekerjaan lapangan lebih mudah dibandingkan dengan cara sensus.